Barisan menyiapkan barisannya. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara, pasukan disiapkan. Penghormatan peserta upacara kepada pemimpin upacara. Kepada pemimpin upacara, hormat, gerak, tegak, gerak. Laporan masing-masing pemimpin barisan kepada pemimpin upacara. Lapor, leton 1 siap, Leton 2 siap. Leton 3 siap. Laporan selesai. laporan saya terima, balik ke tempat. Siap. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Siap, gerak. Penghormatan peserta upacara kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Pada pembina upacara, hormat, gerak, tegak, gerak. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara Hari Santri Nasional tanggal 22 Oktober 2023 Desa Kalipo siap dilaksanakan. Lapor upacara peringatan Hari Santri Nasional tanggal 22 Oktober 2023 Desa Kalipo siap dilaksanakan. Jalan. Kerjakan. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya oleh petugas.
pada sang merah putih. Hormat! Gerak! Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Kepada seluruh peserta upacara, mari kita menaikkan cipta untuk mendoakan pahlawan dan para pupur negara kita, terutama pahlawan yang beragama Islam. Menaikkan cipta, mulai.
teks pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, maka berkehidupan kebangsaan supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tukang darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan ikrar santri oleh petugas dan diikuti seluruh peserta upacara. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kami santri Negara Kesatuan Republik Indonesia berikrar satu sebagai santri Negara Kesatuan Republik Indonesia berpegang teguh pada akidah, ajaran, nilai dan tradisi Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dua, sebagai santri Negara Kesatuan Republik Indonesia bertanam air satu tanah air Indonesia berideologi negara satu ideologi Pancasila berkonstitusi satu Undang-Undang Dasar 1945 berkebudayaan satu
dan raga. Membela tanah air. Dan bangsa Indonesia. Mempertahankan persatuan. Dan kesatuan nasional. Serta mewujudkan perdamaian dunia. 4. Sebagai santri Negara Kesatuan Republik Indonesia ikut berperan aktif dalam pembangunan nasional mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan lahir dan batin untuk seluruh rakyat Indonesia. 5. Sebagai santri Negara Kesatuan Republik Indonesia pantang menyerah, pantang putus asa, siap berdiri melawan pihak pihak yang akan merongrong Pancasila. Undang-Undang Dasar 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika serta konstitusi dasar lainnya yang bertentangan dengan semangat proklamasi kemerdekaan jihad Nahdlatul Ulama. Pembacaan teks Pancasila diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat pembina upacara pasukan diistirahatkan. Untuk amanat istirahat di tempat. Look. Bapak Ibu sekalian, sebelum amanat dimulai, kita mendoakan bersama kepada rekan saya Ketua Ranting NU Desa Jajar. Malam Jumat kemarin beliau bulan rahmatullah meninggal dunia. Mudah-mudahan atas perjuangan beliau mengurus di Nahdlatul Ulama terus Desa Jajar dan tadi mengaji Kecamatan Hayat dan sebagainya. Mudah-mudahan arwah beliau diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala atas nama Bapak almarhum Bapak Kiai Wakiman khususnya dengan Rofi Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iya dan Allah iya dan dengan sirul mustaqim sirul ladzina an'amta alaihim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala bisawati wa lisri amri wa muqaddam lillahi wa qawliyan ma'ruf. Yang saya hormati jajaran pemerintahan desa Kalipok, yang saya hormati jajaran kepengurusan panitia ranting desa Kalipok, Badan Kotomo dari mulai Muslimat, Pasaya, Banter, Ibnu, IPPNU, Ansor, yang saya hormati yang saya serahkan anak-anakku dari mulai KTI sampai ke Madrasah Saniyah, SD, dari semuanya yang saya hormati, tamu undangan dan tokoh masyarakat desa Kalipok yang saya hormati. Semua peserta upacara yang hadir yang saya hormati. Pertama, mari kita mengucapkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pagi hari ini kita bisa melaksanakan upacara bersama memperingati Hari Santri Nasional tahun 2023. Ada amanat dari Kementerian Agama Pusat dari Jakarta yang sudah dicontoh, tapi begitu panjangnya dan mungkin SDM-nya belum bisa nyambung, jadi maka saya menggunakan amanat yang versi saya saja. Mohon maaf dan saya mulia hormat dari Panitia SDM Nasional di Jakarta. Bapak Ibu yang saya hormati, Hari Santri merupakan peristiwa yang bersejarah, khususnya bagi bangsa Indonesia. Ada beberapa pertanyaan, mengapa Hari Santri harus diperingati? Apa Hari Santri hanya milik Nahdlatul Ulama? Itu menjadi sebuah pertanyaan mungkin dari kalangan yang baru mendengar tentang Hari Santri. Sedikit saya sampaikan, dari mulai Indonesia, dari mulai zaman prasejarah, kemudian zaman animisme, Hinduisme, kemudian Hinduisme, kemudian masuk ke kerajaan-kerajaan, masuk ke tahapan penjajah 1990-1996, kolonialis Hoffman dari Belanda datang ke Indonesia selama 350 tahun menjajah di negeri ini. Begitu enaknya menikmati sumber daya alam yang ada di Indonesia selama 350 tahun. Kemudian disusul era Sumpah Pemuda. Bangsa Indonesia mulai merasakan begitu lamanya dijajah oleh penjajah. Maka lahirnya Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 muncul bersatu dari seluruh negeri, yaitu kami bangsa Indonesia, satu bangsa, satu bahasa, bersama-sama seperti satu ini. Kalau satu nggak bisa untuk menyatu, tapi begitu bersatu maka bangkitlah akhirnya Sumpah Pemuda. Kita selesai pada di situ 1945 kita dirayakan dengan kemerdekaan, yaitu jam 10 hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Selatan Timur nomor 56 Jakarta. Soekarno-Hatta memproklamasikan negara Indonesia dinyatakan merdeka alias bebas dari penjajahan. Setelah itu kemudian 3 bulan kemudian pada bulan Oktober 1945 kota Surabaya kehadiran NICA, Netherlands Civil Administration. Siapa mereka? Dia adalah dari Inggris dan dari sekutunya yang katanya akan melucuti tahanan-tahanan perang yang ada di Indonesia selama mereka. Tapi kemudian diboncengi oleh Belanda yang ingin merebut kembali Indonesia. Maka dari situlah pada saat peristiwa di Surabaya, Hasyim Asy'ari menyuruh kita untuk berjihad melawan penjajah, karena penjajah ini sudah harus tidak ada setelah 17 Agustus 1945. Di saat itulah maka dengan kisah payah para santri, para kiai,
para tokoh-tokoh ulama di Surabaya bisa menghancurkan dari nikah yang dipimpin oleh Jenderal Malabi yang beliau juga meninggal di medan perang. Oleh karena itu, atas jasa-jasa para santri dan para kiai yang telah melawan nikah kedatangan ini merebut kembali negara Indonesia, diusulkan kepada Presiden Jokowi pada tanggal 15 Oktober 2015 untuk dihargai para santri dan para kiai untuk dijadikan hari santri. Maka lahirlah 22 Oktober berupa keputusan Presiden tahun 2015 dinyatakan hari santri sebagai hari nasional yang harus diperingati oleh seluruh negara Indonesia. Tapi kelihatannya begitu hari santri datang, yang bergeliat merayakan hanya orang NU setelah saya melihat di media sosial. Padahal orang NU berjuang untuk mempertahankan negeri yang dimana negeri ini berisi beberapa agama dan suku bangsa. Oleh karena itu, hari santri sampai hari ini, mari kita pelajari apa isinya dan apa yang diharapkan oleh hari santri itu. Tidak sampai dari situ, 1965 kita masih digertakkan dengan PKI. Kemudian yang terakhir 1998 kita adanya reformasi. Sampai hari ini kita sudah menikmati kemerdekaan, sudah masuk ke kemerdekaan transformasi teknologi dan informasi. Maka itu menjadi tantangan akhir sebagai bangsa Indonesia, khusus para pemuda. Tema hari santri hari ini, kalau satu abad hari santri dulu adalah merawat jagat, membangun umat peradaban di seluruh dunia, maka hari santri sekarang adalah JSJN, Jihad Santri Jayakan Negeri. Jihad Santri Jayakan Negeri, itu tema hari santri tahun 2023. Jihad kita sekarang bukan hanya persoalan mengangkat senjata, tetapi jihad kita sekarang adalah menaikkan sumber daya Indonesia dari mulai TPI sampai MI, MTS, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Kita dihadapkan dengan transformasi teknologi, era digitalisasi yang harus kita siapkan untuk membangun negeri ini sehingga kita bisa bersaing dengan dunia internasional. Maka saya sebagai Ketua Ranting Indonesia Alikom menghimbau agar seluruh anak-anak yang sudah sekolah, mari kita maju bersama-sama, mari kita berkuliah bersama-sama untuk mengisi kemerdekaan ini dan kita bisa meneruskan perjuangan para pahlawan yang telah gugur mendahului kita. Saya kira itu dari ruh yang ada di hari santri dari Jakarta sudah saya rekam tadi di belakang berikut ini. Saya kira itu, terima kasih kepada petugas upacara, sudah luar biasa upacara kata Mas wartawan tradisional, tapi upacara ini seperti kayak di sebelah istana di Jakarta. Terima kasih pada seluruh petugas, semuanya sudah bagus, kontribusi semua saya ucapkan terima kasih. Mari kita membangun negeri, terutama negeri Kalikok bersama-sama dengan santri-santri yang ada di desa Kalikok. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan lagu Marsuhan Waton, lagu Hari Santri dan Syukur.